Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahata bikulli syai'in ilma wa ahsa kulla syai'in adada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa ala. Mattakhadha sahibatan wa la walada. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyyun ja'ana bil bayyinati wal huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan wa salaman daimaini ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kita hari ini berada di bulan Oktober. Bagi bangsa Indonesia ada hari-hari yang punya makna sejarah. Mudah-mudahan hari-hari yang bersejarah itu menjadi motivasi kita. Jika sejarah itu adalah sejarah yang menunjukkan anugerah Allah kepada bangsa kita, lalu kita menerima nikmat itu dengan baik, semoga kita bersyukur. Lalu dari syukur kita berkembang menjadi melanjutkan syukuran kepada Allah dengan amal-amal yang lebih baik ke depan. Kita sebut saja Bapak Ibu, mudah-mudahan ini juga oleh sebahagian mungkin dilupakan, tapi oleh sebagian lain justru dikenang. 1 Oktober adalah kelahiran Pancasila. Kelahiran salah ya. Apa itu? Kesaktian. Ya memang mungkin ada warna politik ya. Waktu zaman Pak Harto, kesaktian Pancasila itu diperingati dengan serius. Ada menaikkan bendera setengah tiang 30 September dan sepenuh tiang 1 Oktober. Tapi sudah dilupakan orang ya. Apa masang bendera juga di Eropa kemarin 1 Oktober. Nah, karena memang sudah tidak ada anjuran kelihatannya. Hari merah pun berubah kembali ke 1 Juni, kelahiran Pancasila. Itu bukan urusan kita lah, biar saja itu terserah. Tapi kalau kita merenung 1 Oktober itu bagian dari sejarah hidup kita, kehidupan kita bangsa Indonesia ya. Kita yang alami peristiwa itu memang bukan peristiwa sederhana, peristiwa kecil. Ketika ada COP 30 September, mungkin di antara Bapak ada yang ngalamin persis ya. Saya sendiri waktu itu sudah di akhir kelas SD. Kelas 5 saya itu, karena saya ikut ujian dari kelas 5 jadi SMP, jadi dilewati 1 tahun langsung masuk SMP tahun 66. Jadi 65 itu saya ngalamin bagaimana mencekamnya peristiwa 30 September, karena kebetulan ayah saya itu memimpin pesantren, itu harus dimatikan lampu itu beberapa hari ya, karena untuk menghindarkan kejadian-kejadian tidak diinginkan. Santri juga pada tiarap seolah-olah itu berhari-hari, kiainya diungsikan karena cukup genting. Itu menjelang 30 September, lalu 1 Oktober ada gerakan penumpasan PKI di mana-mana, saya kira seluruh Indonesia. Jadi kalau menurut saya layaklah kita mengenang peristiwa itu sebagai pelajaran bagi bangsa Indonesia, lalu pertolongan Allah 1 Oktober tidak terjadi. Yang direncanakan oleh para pemberontak bahwa negeri kita akan dikomuniskan tidak berhasil. Jadi kita boleh bersyukurlah
bahwa Allah melindungi bangsa Indonesia dari ideologi komunisme yang waktu itu bermaksud untuk menjadikan Indonesia bagian dari negara komunis, bahkan bagian dari Komintern, komunis internasional. Jadi bolehlah kita merenung itu dan bersyukur kita diselamatkan Allah 1 Oktober. 5 Oktober ada peristiwa, tapi bukan tahun 65, tahun 45, yaitu rekrutmen tenaga keamanan rakyat dari Hizbullah, dari Sabilillah yang berjuang sekitar kemerdekaan, direkrut supaya menjadi tentara keamanan rakyat 5 Oktober yang kemudian jadi sejarah berdirinya TNI atau ABRI, tentara ya. 5 Oktober itu juga kita bersyukur walaupun baru rekrutmen karena tantangan cukup berat. Sekutu sudah masuk ke negeri kita bulan September, Oktober, 29 September sudah datang dari sekutu yang tidak mengakui Republik Indonesia. Maka berdirilah tentara keamanan kita, direkrut dari berbagai pejuang-pejuang yang tadinya banyak lembaga. Nah itulah 5 Oktober kita bersyukur juga sekarang diperingati sebagai hari apa? TNI, berdirinya TNI 5 Oktober. Lalu ada lagi 22 Oktober kemarin, insya Allah diperingati saya kira di sini juga. 20 Oktober adalah hari di mana dicetuskannya resolusi jihad oleh kiai-kiai dari Jawa Timur. Dibutuhkan karena waktu itu sekutu datangnya juga ke Jawa Timur, ke Surabaya. Maka reaksi luar biasa dari umat Islam di bawah komando para kiai, keluar fatwa jihad. Ini saya sudah kutip 2 bulan yang lalu pada saat saya mencoba menyampaikan tentang kemerdekaan, bukan hadiah penjajah. 2 bulan yang lalu di sini. Itu hari yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. 22 Oktober diambil dari momen kiai mengeluarkan fatwa jihad. Maka digerakkan seluruh potensi umat Islam. Saya singgung waktu itu, memang yang paling kompak itu umat Islam waktu itu. Karena banyak pesantren di mana-mana. Satu pesantren bisa ribuan santrinya. Santri itu kalau kata kiai bergerak ya bergerak. Tidak ada lembaga yang sekompak pesantren-pesantren saat itu. Maka kontribusi kiai dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan itu nyata pada saat menghadapi penjajah mau masuk ke Indonesia, sementara Indonesia baru 2 bulan merdeka, Agustus, September. Maka Oktober kita siap melawan. Lalu alhamdulillah tanggal 22 Oktober 2015 oleh pemerintah melalui Kepres ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Itu di Oktober. Satu lagi di Oktober ada peristiwa lagi, yaitu mundur ke belakang tahun 28 Oktober 1928 Hari Sumpah Pemuda. Jadi di bulan ini ada beberapa hari penting bagi bangsa Indonesia, yang kebetulan Indonesia ini rakyatnya mayoritas Muslim. Jadi keislaman kita dan keindonesiaan kita itu menyatu dalam pribadi kita sebagai amal soleh, iman kepada Allah dan amal soleh terhadap bangsa. Itulah sekelumit peristiwa yang terjadi di bulan Oktober yang saya kira bagi bangsa Indonesia harus menjadi pendorong semangat, lebih semangat dari ke depan dalam beribadat dan beramal soleh, dalam bersyukur dan dalam mensyukuri nikmat itu dengan amal-amal yang lebih baik ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, saya ingin kutip satu dari hari-hari besar, hari-hari yang bersejarah di bulan Oktober, yaitu berkaitan dengan Hari Santri Nasional.
Hari Santri Nasional tadi saya sudah kutip bahwa ditetapkan 22 Oktober berdasarkan peristiwa yang terjadi di negeri kini sangat penting dengan dikeluarkannya fatwa jihad oleh para alim ulama di bawah pimpinan Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jadi komando waktu itu arahnya supaya siap perang, siap membela negara melawan penjajah. Bagi umat Islam urusan perang bukan urusan baru, karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang memimpin perang juga. Mungkin saya pernah mengutipnya beberapa waktu lalu. Para nabi itu beda-beda cara berjuangnya, Pak. Nabi yang perang itu ya tidak banyak. Nabi Muhammad jelas, Nabi Daud perang, Nabi Musa juga perang. Tapi Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria tidak ada perang. Nabi Ayub tidak ada perang. Beda-beda memang dakwahnya. Tapi bagi umat Islam soal perang adalah soal penting. Saya mau mundur lagi dari Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim. Ada doa Nabi Ibrahim yang sangat terkenal dan saya pernah membahasnya di beberapa majelis taklim sebagai konsepsi kenegaraan yang tercermin dalam doa Nabi Ibrahim. Saya kira Bapak hafal doa itu. Rabbi al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samar. Itu doa Nabi Ibrahim tentang negara. Yang menarik, permohonan pertama kepada Allah, minta negeri ini aman. Rabbi al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Aman. Kadang untuk aman harus perang sih. Kalau ingin aman. Karena penjahat itu juga sering melakukan kekerasan. Maka Nabi Ibrahim dalam doa yang pertama untuk suatu negeri harus bisa aman. Untuk aman harus siap mempertahankannya dengan segala cara, termasuk dengan kekuatan. Maka bagi umat Islam membangun sistem pertahanan itu termasuk prinsip dalam kehidupan. Lalu diberi contoh oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah 13 tahun di Mekah tidak ada perang karena memang belum Allah perintahkan dan kondisinya belum memungkinkan. Tapi ketika membangun Madinah, maka Rasul membangun sistem pertahanan. Ya sudah singgung juga beberapa waktu lalu di sini. Sehingga Rasulullah memimpin dalam upaya mempertahankan eksistensi Islam di Madinah, termasuk membangun sistem pertahanan dan beberapa kali harus perang. 30 kalian itu. Jumlahnya ada yang mengatakan sampai 40 kali perang. Tapi beda-beda, ada perang yang dipimpin Rasul langsung, ada yang dikomando saja oleh Rasul, ada yang dikirim pasukannya saja. Itu berbeda-beda. Tapi apa boleh buat? Dalam 10 tahun Rasul di Madinah itu harus melakukan perang. Awalnya orang tidak suka perang itu. Kenapa? Wah, bagaimana orang suka perang? Perang itu adalah pengorbanan, bunuh-bunuhan. Maksud saya saling membunuh. Pengorbanan luar biasa, bisa pengorbanan jiwa, raga, bahkan harta. Maka awal-awalnya untuk perang itu orang enggan, Pak. Tapi tiba-tiba cukup menarik ketika menyadari pentingnya mempertahankan negara, mempertahankan umat, mempertahankan masyarakat dengan perang. Lalu Allah menjanjikan pahala besar bagi para pejuang fisabilillah. Maka muncullah jargon aish kariman au mut syahidan. Kita mesti hidup mulia. Nah, untuk kemuliaan hidup ini, kalau harus mempertahankan agama, pertahankanlah dengan jiwa raga. Dan kalau mati pun matinya mulia, syahid. Maka muncullah kalimat iskariman au mut syahidan. Konon kalimat ini dari Sayyidina Ali. Jadi perang tidak disukai sebetulnya. Tapi ketika perang itu dibutuhkan untuk eksistensi umat, mempertahankan kebenaran, maka perang menjadi wajib.
Lalu Allah siapkan pahala besar. Bapak-bapak, ibu yang terhormat, ada yang menarik. Asalnya tidak suka perang, ketika Allah menyiapkan pahala besar, ternyata orang malah suka perang itu. Ini dikisahkan dalam satu tafsir Asbabun Nuzul surat At-Taubah ayat 122. Ternyata ketika Rasulullah menganjurkan kita harus siap perang, karena perang itu perlu sekali untuk mempertahankan diri dan sebagainya, orang-orang pada daftar siap perang. Ya, yang tadinya enggan tiba-tiba menjadi siap semuanya. Bahkan hampir semua di Madinah itu, ya Rasulullah, saya daftar, saya siap untuk perang apapun. Saya tidak mau ketinggalan. Hampir semua begitu. Akibatnya apa? Rasulullah sendiri, wah ini kalau begini agak tidak bagus juga. Semua orang suruh perang, siap perang. Lalu yang jaga di negeri, dalam negeri gimana? Yang ngurusin masjid gimana? Ibarat kita yang jadi marbot gimana? Yang jadi imam gimana? Yang guru ngaji gimana? Maunya semuanya berangkat perang. Maka turunlah ayat yang sangat terkenal dan sering dicantumkan oleh para guru-guru fikih sebagai ayat yang monumental. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak pantas orang mukmin berangkat semua. Jadi karena berjuang di medan perang itu satu perjuangan yang sangat menunjukkan kemuliaan, kekuatan iman, maka orang siap semua. Sementara kalau berangkat semua, ada bidang lain yang harus digarap, bukan cuman maju ke medan perang. Turun ayat ini, wa makanal mu'minun, tidak baguslah, tidak pantaslah orang mukmin liyang firu apa berangkat semuanya. Konon waktu itu Rasulullah juga agak cemas juga, kalau berangkat semua yang tinggal di dalam kota siapa? Yang nungguin negeri sendiri siapa? Maka turun ayat ini, tidak bagus kalau berangkat semua. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun, mesti ada setiap firqah, setiap kelompok, setiap lingkungan, sekelompok orang yang tidak berangkat perang, liyatafaqahu fiddin, untuk mendalami ilmu agama, untuk menjadi ahli fikih. Fikih itu artinya paham tentang agama. Sehingga sebetulnya walaupun secara khas sering kita sebut ilmu fikih adalah ilmu syariat, ilmu hukum, tapi ternyata ada pengertian fikih lebih luas lagi. Ada fikih dakwah, ada fikih apa dan sebagainya. Artinya paham secara mendalam tentang urusan agama. Kata ayat, mesti ada sebagian orang yang menekuni ilmu-ilmu agama, liyatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum, dan supaya mereka nanti memberi peringatan terhadap kaumnya idza raja'u ilaihim, jika perang sudah selesai, kembali membangun negeri. Ya, yang membangun negeri harus orang-orang yang berilmu, yang mendalam ilmunya. Kan tidak mungkin perang selamanya. Ada masa damai, masa membangun. Waktu masa membangun dibutuhkan para cendekiawan, para ilmuwan. Oleh karena itu, jangan berangkat semua, mesti ada yang tekun liyatafaqahu fiddin, mendalami ilmu agama. Rasul pun tidak selamanya berangkat perang, tapi juga kadang-kadang standby di Madinah. Lalu ilmu tidak pernah berhenti. Ilmu dari Allah turun terus. 23 tahun jadi nabi dan rasul,
Rasulullah itu ilmu dari Allah turun terus, yang kemudian menjadi Al-Quran, firmannya menjadi hadis, inspirasinya lewat wahyu. Itu ilmu terus menerus. Saudara yang terhormat, akhirnya dibagilah oleh Rasulullah, sekelompok harus siap perang, setiap saat siap siaga, sebagian lagi terus menerus menekuni ilmu agama, liyatafaqahu fiddin. Nah, jadi kalau Rasulullah berangkat, maka beliau amanatkan standby di sini siapa yang jadi imam, siapa di Nabawi, berbagai halnya siap. Itu diatur oleh Rasul seperti itu. Itu pembagian tugas yang dibutuhkan saat itu. Nah, lalu fungsinya orang yang mendalami ilmu itu apa? Nanti akan jadi gudang ilmu, lalu dibutuhkan untuk memberikan penerangan kepada masyarakat, baik dalam rangka membangun negara, membangun masyarakat, maupun memperingatkan hukum-hukum hal-hal lain yang harus diketahui. Itulah peran para fuqaha. Kalimatnya liyatafaqahu fiddin, kata Al-Quran. Nanti orangnya yang mendalami disebut fuqaha atau faqih, orang yang mendalam ilmu agama. Itulah pembagian. Saudara yang terhormat, kalau kita telusuri, pada umumnya yang mendalami ilmu itu itulah para santri. Walaupun santri ketika siap perang, siap juga seperti di Indonesia ini. Ketika perang melawan penjajah, itu santri yang biasa ngaji pakai sarung, buka kitab, pakai pen. Bapak Ibu kalau ingat, pena waktu itu bukan pena ini, itu dari apa namanya itu, dari batang aren, Pak, yang kalau ininya dipakai sapu, lalu batangnya harupat namanya itu. Saya ngalamin seperti itu, Pak. Kayak batang lidi gitu, tapi lidi aren, lalu dibelah ujungnya. Kalau nulis itu tajam, dicelupkan ke tinta. Tintanya namanya tinta hitam, itu dicelup dari Cina itu. Lalu direkatnya oleh apa namanya itu, serat-serat yang dari pohon pisang supaya awet, dicelupkan. Jadi tinta waktu jarang, Bu, Pak. Jadi tinta itu dibikin sendiri dari apa cairannya, dari apa benda yang hitam, lalu diseduh, ditaruh, itu berbulan-bulan, tinggal dicelup aja itu sama pena untuk nulis kitab. Jadi kitab di absahnya di pesantren itu pena aja, masih langka pena yang bagus-bagus gitu, bikin sendiri. Itu pakai nulis kitab. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kitab-kitab tulisan para kiai dulu itu di bawah ada hafsahnya di bawah. Itu penanya itu bikin sendiri, tintanya bikin sendiri, lalu dicelupkan. Kerja seperti itu atau apa belajar seperti itu di pondok-pondok pesantren, menekuni bidang agama siang malam. Jadi kalau santri itu ngajinya setiap pada sholat pasti ada pengajian. Habis subuh ngaji, habis duhur ngaji, habis asar ngaji, habis maghrib ngaji, habis isya ngaji. Kitabnya bergantian. Kadang-kadang sekali ngaji itu ada kitab fikih, ada kitab tauhid, ada kitab alat itu ilmu nahwu, ilmu sorof. Terus itu kerjaan santri itu menekuni agama. Walaupun tadi ketika harus perang, siap perang. Tapi dari zaman Kangjeng Nabi diharuskan umat Islam itu ada yang menekuni agama, ada yang siap berjuang di lapangan dan seterusnya. Itu sudah pembagian, sudah ada. Bapak Ibu hormat, yang menekuni agama, menekuni ilmu agama di Indonesia kemudian berkembang disebut santri. Walaupun tadi ketika harus bekerja ke sawah siap. Para kiai itu rata-rata apa? Itu punya sawah, punya kebun. Kalau di Jawa Timur termasuk kebun tebu. Kalau di Jawa Barat sawah, kebun singkong, kebun jagung. Itu santri sehari-hari itu kerja seperti itu. Tapi menuntut ilmu tidak pernah lepas. Setiap sholat, habis sholat menuntut ilmu. Itulah santri. Nah, saya bersyukur, saya secara pribadi dan mudah-mudahan yang lain juga sama, bersyukur, terima kasih kepada pemerintah yang menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Yang pertama saya lihat dalam Kepres itu latar belakangnya peristiwa sejarah.
di mana santri dan kiai berperan sangat penting ketika mempertahankan kemerdekaan, lalu diabadikan melalui sejak 2015 sebagai Hari Santri Nasional. Terima kasih saya sampaikan karena betul-betul diakui oleh negara peran umat Islam dalam hal ini adalah aktivis Islam, karena santri itu lebih condong disebut aktivis Islam, menekuni agama dan mengamalkannya. Menekuni, mengamalkan, mengajarkan, itulah dia santri. Tetapi saya ingin meluaskan, bukan sekedar mengenang peristiwa 22 Oktober 1945. Kalau menurut saya itu kesantriannya itu yang harus diteruskan, Pak. Apa itu? Kecintaan kepada ilmu agama. Ada orang mengatakan santri itu diambil dari kata sastri. Sastri itu atau sama dengan kata-kata sastra. Mungkin Bapak Ibu sering waktu dulu sekolah kita, kalau saya di SMP ya, kalau belajar bahasa Indonesia ada namanya kesusastraan. Apa sastra itu? Sastra itu adalah kitab suci asalnya. Jadi sastri atau santri itu orang yang mendalami kitab suci, membacanya, memahaminya, mengajarkannya, mengamalkannya. Sumbernya kitab suci. Itu dari bahasa Sanskerta, sastra, sastri. Lalu berkembang diterapkan kepada manusia yang menekuninya, disebut santri. Ini saya mengutip beberapa teori yang mengatakan dari mana kata-kata santri itu. Nah, ketika negara kita Indonesia menetapkan Hari Santri, kalau bagi saya terima kasih kalau itu sebagai penghargaan sejarah yang telah berjuang. Tapi kesantriannya mesti diteruskan. Ada teori dari siapa itu? Dari orientalis itu yang mengamati ahli Indonesia itu. Bahwa di Indonesia ini katanya umat Islamnya terbagi kepada ada golongan santri, ada golongan abangan. Pernah dengar, Pak? Di Indonesia itu Islamnya ada Islam santri, Islam abangan. Itu dibagi itu. Walaupun itu teori siapa itu dari barat itu yang mengamati. Dipisah seperti itu. Nah, bagi saya kalau memang itu pandangan sosiologis mereka, ya terserahlah. Tapi tugas umat Islam sesungguhnya adalah jadilah umat Islam yang baik. Kalau selama ini ya boleh Islam santri, boleh Islam abangan, bagi saya tidak benar. Islam tetap harusnya mengamalkan seluruhnya, seolah-olah harus jadi santri semua. Yang selama abangan selama ini itu sementara sajalah, harus kemudian menjadi santri. Kan kalau sudah pemerintah menetapkan Hari Santri, kan alhamdulillah, kan tidak ada hari abangan, kan nggak ada ya. Berarti abangan itu sementara sajalah, sebelum orang paham agama, baru berkenalan dengan Islam barangkali masih abangan. Tapi jangan dilestarikan abangan itu, harus jadi santri semua. Kenapa? Karena tuntunan agama harus begitu. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Dikhutbahkan setiap Jumat, bertakwalah dengan sebenarnya takwa. Jangan separuh jalan. Kalau abangan baru separuh jalan. Cukup menarik barangkali. Ini pernah dialami oleh mu'allaf zaman Kangjeng Nabi. Konon termasuk Abdullah bin Salam, mantan Yahudi, mantan pendeta Yahudi. Sudah Islam, tapi pengaruh Yahudi masih ada. Maka turunlah ayat yang sangat terkenal, udkhulu fisilmi kafah. Jadi untuk sementara masih seperti itu, tapi itu sementara, harus langsung menjadi umat Islam yang baik, namanya santri. Turunnya kalimat udkhulu fisilmi kafah karena masih ada para mu'allaf masuk Islam, masih ada warna-warna agama sebelumnya. Maka turunlah ayat itu. Di Indonesia rupanya juga memproses seperti itu. Konon abangan itu mungkin dulunya, mohon maaf nih, ada yang Kejawen, ada yang Sunda Wiwitan, atau mungkin juga ada animisme, dinamisme, ada Hindu, ada Buddha di Indonesia ini.
lalu mereka tertarik Islam, masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam, pengaruh-pengaruh agama atau keyakinan lama yang tidak bertentangan Islam itu pelan-pelan harus ditinggalkan, harus masuk ke santri. Ini jadi saya terima kasih kepada pemerintah yang menetapkan hari santri. Tapi bukan sekedar mengenang peristiwanya, jiwa kesantriannya, pribadi kesantriannya harus melekat pada bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, yang muslimnya. Ini kalau menurut saya agenda selanjutnya itu. Jadi hari santri hidupkan oleh kita, yaitu ajak semua umat Islam supaya mengamalkan Islam sebaik-baiknya. Nah, maka setelah saya menelusuri istilah santri dari para ahli bahasa, yaitu mereka yang menekuni kitab suci, saya mau menambahkan, tapi entah benar apa tidak ini. Saya pernah menemukan dari teori dari seorang kiai saya, guru saya, tentang arti santri. Apa kata beliau? Saya masih ingat waktu masih mondok itu. Santri itu dari dua kata, satu bahasa Arab, satu lagi bahasa Sanskerta. San sebetulnya asalnya bukan san tapi sun, suntri, tapi dalam perkembangannya diucapkan santri. Sun dari bahasa Arab, dari sona, yasunu sun, sun, sod dan nun. Apa artinya? Jaga olehmu, katanya gitu. Jaga olehmu. Sun gitu. Tri, tiga. Nah, saya sudah sampaikan tidak salah di sini waktu pengajian awal. Tiga itu apa? Iman, Islam, ihsan. Jadi sunnya bahasa Arab, trinya bahasa Sanskerta. Jaga yang tiga, iman, Islam, ihsan. Jadi umat Islam kafah sempurna. Karena ada masih, mohon maaf nih, karena kelihatannya orang-orang yang abangan atau di Indonesia, di Jawa, di Sunda juga ada yang Sundawitan itu, mengakui ketuhanan seolah-olah dia ada akidah itu kepada Allah, tapi tidak syariah, syariahnya tidak. Sehingga ada orang sebagai orang Islam itu yang penting kita percaya kepada Allah, tidak musyrik, lalu kita berbuat baik sesama manusia. Soal sholat ya itu mau urusan pribadi lah. Ada sembah raga, sembah rasa. Jadi sembah raga itu katanya cuman perantaraan tahap awal bagi orang awam. Sholat yang pakai raga ada yang ini ajaran kejawen Pak, kejawen dan sebagian Sunda Ubitan itu. Jadi yakin kepada Allah, yakin kepada Nabi Muhammad, yakin juga hari kiamat, yakin juga. Tapi sholat itu sembah raga katanya. Kita harus naik kepada sembah rasa, sembah sukma. Cukup hati. Kalau yang gerak-gerik itu orang pertama, orang awal katanya. Ini hati-hati juga ini. Sehingga bagi mereka sholat tidak perlu, yang penting iman kepada Tuhan yang Maha Esa, lalu berakhlak mulia kepada orang, jangan jahat, cukup selamat dia masuk surga, gitu Pak. Nah ini maaf, kayaknya masih ada gelagat seperti itu, walaupun mudah-mudahan tidak banyak lah. Kemudian ini harus berproses. Ketika dibagi Islam itu, Islam santri, Islam abangan, seolah abangan dipelihara ini. Kalau menurut saya itu abangan itu zaman dulu, masa lalu lah, ketika baru berkenalan dengan Islam. Walaupun kayaknya masih ada yang kayak gini. Karena punten nih, di Jawa Barat juga masih ada ini. Dengar-dengar salah satunya nyalon gubernur Pak, yang ngajarin kayak gitu, nih bahaya ini bagi mereka. Karena saya pernah berinteraksi dengan orang yang punya keyakinan seperti itu. Selama saya masih remaja ya di kampung itu, bahkan di antara saudara saya ada yang pengikutnya seperti itu. Bagi mereka sholat itu hanya sembah raga, badan, tidak sembah sukma. Kalau sudah menikah cukup sembah sukma, jadi tidak sholat dia. Ngakunya Islam. Ini hati-hati ini. Ini merusak akidah. Akidah yang sebenarnya adalah
Lengkap tri itu, maka santri itu tiga-tiganya akidah, syariah, akhlak. Kalau mereka syariah tidak ada, hanya akidah dan akhlak. Syariahnya tidak ada. Ini tidak sempurna. Seperti manusia itu, dia tidak ada raganya, cuma ada sukmanya, yaitu namanya juring. Tahu juring? Manusia yang tidak ada raganya itu juring. Kalau di Sunda, juring itu apa namanya ya? Makhluk halus, apa namanya tuh? Gondrowo, apa namanya itu? Jadi kalau manusia kita sempurna, ya tiga-tiganya. Ada sembah raga juga, badan dipakai untuk sujud dan ruku. Maka saya kemarin ini pernah membahas tentang kawan saya ada bisik yang seperti itu Pak. Katanya tidak perlu sholat itu yang penting akidahnya tauhid dan akhlak mulia. Waduh, ini ajaran agama pun apa? Dari mana juga ya? Ini tidak betul. Jadi ingin kami luruskan, tidak bisa dipisahkan yang tiga itu, antara akidah, syariah dan akhlak tidak bisa dipisahkan. Di sholat itu ternyata ada tiga-tiganya. Ya, ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Di sholat itu Pak, yang santri jagalah yang tiga, di sholat ada. Kalau tidak sholat, bolong salah satunya, itu tidak ada. Karena saya pernah mendengar juga ada tokoh yang terang-terang mengatakan kalau soal sholat saya masih mikir kan gitu. Kalau yang lain saya akui itu kemuliaannya, kebenaran. Untuk sholat, na'udzubillah min dzalik. Nah, maka saya di dalam beberapa kesempatan mencoba membahas sholat, dan saya kira masih relevan walaupun tugasnya menyampaikan akidah dan akhlak. Di sholat itu ada akidah dan akhlak. Tidak mungkin sholat kalau tidak ada akidah Pak. Ngapain ruku sujud kalau tidak beriman kepada Allah? Jadi dasarnya itu akidah dulu. Sholat itu ada akidah. Maka azan itu kalimat akidah semua itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu di situ ada akidah, iman kepada Allah. Bahkan hayya ala sholah, hayya al falah itu akidah. Begitu kita laksanakan sholat, berdirilah Tuhan dengan badan disiplin. Kenapa berdiri? Menghadap Allah. Itu menghadap Allah itu akidah. Kenapa ruku? Karena mentakzimkan Allah, itu akidah. Kenapa sujud? Karena berserah diri kepada, itu akidah. Jadi tidak bisa dipisahkan gerak tubuh kita dalam sholat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa keimanan tidak sholat. Maka saya sebut yang tidak sholat tidak beriman. Kesimpulannya begitu. Dan sholat dari awal sampai akhir itu adalah proses sedang kontak dengan Allah, sedang connect dengan Allah, itu dalam sholat dari awal sampai akhir itu. Jadi sholat dan akidah tidak bisa. Nah, itu dengan hormat saya ingin tegaskan, kalau boleh kepada pemerintah yang mencanangkan Hari Santri Nasional, bukan sekedar nostalgia semangat juang kita ketika perang pahlawan, perang November di Surabaya, lalu ditetapkan sebagai hari santrinya karena ada fatwa 22 Oktober. Tapi kesantriannya itu yang harus disosialisasikan Pak. Islam yang benar gitu, yang lengkap iman, Islam dan ihsan, yang lengkap akidah, syariah dan akhlaknya. Tapi saya prihatin Pak, karena kayaknya fakta yang ada yang kita saksikan sekarang, punten ya kalau saya mengkritik, kalau Bapak beda pilihan politik dengan saya, mohon maaf nih. Ketika punten Pak Wakil Presiden sendiri ketika bicara tentang ilmu kayaknya tidak tertarik. Saya melihat wawancara beliau dengan Ibu siapa anaknya Quraish Shihab itu, Najwa Shihab. Ternyata punten Bapak Wakil Presiden kita yang kemarin dilantik itu bukan orang yang tertarik kepada ilmu, nggak pernah baca. Kalau baca cuma komik katanya, dan kalau main cuma main game. Ada wawancaranya, ini benar apa tidak itu? Diwawancara oleh Ibu Najwa. Ternyata tidak tertarik ilmu Pak. Suka baca apa? Oh, jarang baca kalau saya, tidak ada budaya baca di rumah.
Bagaimana bapak? Sama bapak juga. Padahal Islam mengajarkan paling awal itu Iqra ya. Iqra itu baca Pak. Kalau model itu nanti akan jadi teladan kita, negeri kita, saya prihatin terus terang. Karena kesantrian itu tidak lepas dari kitab suci, tidak lepas dari kitab. Sumbernya kitab suci, diuraikan kitab para ulama, mesti kutu buku Pak. Kalau ingin jadi santri mesti kutu buku, mesti rajin baca Quran, rajin mengungkap hadis, rajin menguraikan ilmu. Jadi saya hanya memberikan kehati-hatian saja. Jangan dijadikan idola orang yang tidak suka kepada ilmu. Lalu saya menemukan fakta sejarah umat Islam dalam Tarikhul Khulafa, tarikh para khalifah. Deretannya sudah puluhan khalifah itu, dari zaman Sayyidina Abu Bakar sampai ditutup pada zaman Khalifah Abdul Hamid, dinasti Turki Utsmaniyah 1924. Itu para khalifah ada sejarahnya masing-masing. Ditemukan khalifah-khalifah yang cemerlang memimpin umat. Saya sebutkan karena ini dikomentari oleh Imam Asyuti dalam Tarikhul Khulafa. Tentu saja jangan ragukan 4 khulafa rasyidin, tidak usah dikomentar lagi. Selepas itu agak terjadi fluktuasi. Tapi cukup menarik ketika dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, generasi tabi'in. Itu cemerlang lagi karena beliau jadi sebagai mujtahid Pak. Bukan cuman khalifah tapi mujtahid. Itu Umar bin Abdul Aziz Pak. Memimpin cuman 2 tahun setengah, tapi cemerlang. Rahasianya dia Pak? Di ilmu. Lalu saya urutkan terus. Ketemu pemimpin khilafah dari dinasti Abbasiyah, Harun ar-Rasyid, cemerlang lagi. Ditulis oleh Imam Asyuti, beliau pencinta ilmu, dan beliau sering bawa anaknya Al-Ma'mun dan Al-Amin dari Baghdad ke Madinah untuk ngaji. Harun ar-Rasyid itu tercatat dalam sejarah. Saya bukan saya kutip. Itu adalah khalifah yang hebat. Dunia terang oleh ilmu pengetahuan ketika dipimpin oleh beliau. Itu ibu kotanya Baghdad waktu itu. Betul hormat, saya telusuri lagi khalifah demi khalifah. Ketemu lagi, ini dicatat oleh Imam Asyuti, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Walaupun bukan khalifah, dia menggantikan dinasti Fatimiyah. Dia juga ahli ilmu juga, tekun banget ilmunya, terkenal dia. Ya, dia dari dari tempat ke Iskandariyah juga datang sengaja untuk mengaji. Jadi banyak hormat kalau saya perhatikan pemimpin-pemimpin baik yang berhasil adalah orang yang disiapkan ilmunya. Maka keluarlah teori kenegaraan yang pernah saya kutip juga dari siapa? Dari Al-Farabi. Dia seorang ahli tata negara terkenal. Selain Al-Mawardi ada Al-Farabi. Itu jagonya ilmu kenegaraan di kalangan ulama Islam. Jauh sebelum Jean-Jacques Rousseau. Kalau kita belajar teori kenegaraan kan ada ada Rousseau, ada siapa lagi, Montesquieu di Prancis dan sebagainya kan. Jauh 1000 tahun sebelum itu sudah ada di Indonesia antara Al-Farabi. Dia menulis buku teori kenegaraan Madinatul Fadilah. Apa teori beliau? Pemimpin yang terbaik. Kata beliau, pemimpin yang terbaik harus gudang ilmu. Bahkan kata beliau, sebetulnya yang harus jadi pemimpin itu nabi, kata beliau. Kita tahu dia orang Persia, agak sedikit-sedikit Syiah sedikit gitu ya. Pemimpin yang terbaik harus nabi, karena dia dapat wahyu dari Allah. Tapi kalau bukan nabi, harus orang gudang ilmu. Kata beliau, seorang filosof, gudang ilmu. Kalau tidak begitu, tidak bisa maju. Jadi kuncinya ada di ilmu Pak. Jadi kalau ini saya sehubungan hari santri, santri itu orang yang menekuni ilmu. Maka saya ingin yang menetapkan hari santri adalah presiden kita Pak Jokowi 2015. Baru setahun jadi presiden, keluarkan kepres hari santri. Saya ingin tagih, bukan cuman momen
perangnya Hari Santri itu, tapi kesantriannya yang harus digerakkan di Indonesia. Seluruh umat Islam Indonesia kalau bisa jadi santri semua, tinggalkan abangan itu. Kalau memang mau dibagi abangan dan santri, yaitu betul-betul menekuni agama setiap pribadi muslim. Itu yang disebut dengan udhulu fisilmi kafah, dan melalui ketekunan belajar. Ini saya melihat gelagat soal keilmuan itu agak sedikit kedodoran, Pak. Saya kan ini direkam nih, lalu dimasukkan ke khodim. Saya perhatikan, ya, saya share ke grup. Saya punya grup jumlahnya kurang lebih 350 orang. Saya share itu, kalau ada ceramah saya, berapa yang suka buka itu? Paling 50 orang dari 350. Tapi kalau ada berita caci maki, wah, itu dibaca semua. Dibaca oleh semua anggota, dikomen dan sebagainya. Ya, seneng sekali berita-berita gitu. Maka saya kadang-kadang mikir, ini grup saya ini ibarat koran mah, pos kota kayaknya nih. Kalau sudah berita begitu orang baca. Tapi kalau saya share pengajian, saya lihat yang baca paling 50 orang. Sempat sih ada 150 gitu Pak Ustadz ya. Saya cek juga nih yang dari grup apa ini. Kok terhadap pengajian tidak tertarik orang ya? Barangkali orang ingin dengar ilmu apa yang itu tidak tertarik. Sengaja saya share juga di grup Pak Ustadz. Tapi di grup saya yang saya lihat yang membaca itu cuma segini ya. Tidak ada orang yang tertarik untuk baca ilmu. Jadi kalau begitu jangan harap masyarakat kita maju, karena kecintaan kepada ilmunya rendah. Dan ini sudah terbukti dalam sejarah. Ya, peradaban itu maju sejalan dengan penguasaan ilmu, Pak. Nah, jadi ini saya pikir Hari Santri itu harus di momen, tolong hidupkan tuh. Walaupun ini beritanya sayup-sayup juga, ini banyak orang yang nggak tahu kok Hari Santri itu. Yang tahu cuma pesantren-pesantren aja, dia bikin tahlilan, bikin doa, bikin sedikit peringatan di pondok-pondok pesantren. Padahal namanya santri nasional, Pak. Itu dicanangkan nasional oleh Pak Jokowi. Saya mau tanya Pak Jokowinya juga sebetulnya suka ngaji nggak? Gitu, mohon maaf. Harus ngaji juga semuanya. Kalau ingin betul-betul ini bukan lip service, bukan cuman iseng-iseng gitu. Jangan iseng-iseng lah kalau urusan bangsa ini. Serius ini. Nah, jadi mohon maaf, saya mengukur juga untuk majunya suatu peradaban, suatu bangsa, peradabannya adalah dimulai dari kecintaan kepada ilmu. Teori ini pernah disampaikan oleh Profesor Profesor Tubagus, apa yang jadi ketua LIPI dari Banten itu? Bakhtiar Rifai. Ketika jadi ketua LIPI, dia menulis sejarah membuktikan peradaban maju ketika ilmu dicintai dan dikuasai. Tapi tidak mungkin maju ketika ilmu adalah merosot. Nah, inilah tantangan bagi Republik kita Indonesia. Mohon maaf, dari pengajian dari Masjid Baitul Izzah kami sampaikan himbauan. Mari kita dorong ketertarikan setiap umat Islam terhadap ilmu. Penekunan ilmu itu pada umumnya selama ini dilekatkan kepada mereka yang disebut santri. Hari Santri Nasional harus menjadi pendorong cinta kepada ilmu. Kalau menurut saya, jadi kalau sekedar ya kita dulu pernah hebat santri, cuman gitu doang. Wah, hebat dulu santri, hebat dulu banser. Cuman begitu nostalgia, sementara kita merosot sekarang. Kalau menurut saya itu ya sedikit sekali manfaatnya. Manfaat yang utama dari Hari Santri Nasional, saya ajak mari untuk cinta kepada ilmu, tertarik kepada ilmu, ya. Dan Allah juga akan berjanji mulia kalau kita beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi ada gelagat berat nih untuk memajukan ke ilmu, kecil ilmu, ya punten saja seperti kita sekarang aja. Kalau sholat banyak tapi yang ngaji sedikit, masih bagus di sini. Di tempat lain itu saya ngisi pengajian Pak Ustadz begitu, sholatnya penuh, sholat maghrib, tapi yang ngajinya cuma beberapa orang. Nanti Isya datang lagi, alhamdulillah berarti rajin sholat walaupun tidak rajin ngaji, alhamdulillah gitu ya. Tapi alangkah bagus kalau orang tertarik kepada ilmu. Ketika kita senggang tidak kegiatan lain,
saya tertarik kepada ilmu supaya bertambah pengetahuan kita. Dan bertambahnya ilmu itu akan menambah kuat akidah dan akan bertambah mulia akhlak dan akan meningkat kualitas kehidupan. Itu adanya dari iman dan ilmu. Ayat tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, demikian Bapak-bapak yang saya muliakan. Kebetulan sudah terbit matahari dan sudah boleh sholat isyraq. Saya nunggu isyraq juga. Sudah boleh isyraq. Saya tutup sekian dulu pengajian kita pada media. Walaupun tema utamanya adalah akidah dan akhlak, tapi saya mengaitkannya dengan Hari Santri Nasional bagi bangsa Indonesia. Harus menjadi rasa syukur kita kepada Allah dan menjadi inspirasi kita untuk tambah maju melalui kecintaan kepada ilmu, ya. Tanpa itu tidak mungkin maju, tanpa ilmu. Apalagi tantangan sekarang tambah berat, ya, dengan berbagai teknologi yang nyata sekarang di era sekarang. Terima kasih, mohon maaf lebih kurangnya. Hadanallahu yakum ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi, Allahumma aghnina bil ilmi, Allahumma aghna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah